Sejarah panjang konflik Rusia versus Ukraina. Bersumber dari CNN Indonesia, dua negara ini berasal dari kerajaan Kievan Rus. Daerah itu membentang di bagian-bagian yang saat ini adalah Rusia, Ukraina, serta Belarus pada abad ke-9 sampai abad ke-13. Pada tahun 1932 hingga 1933, kelaparan merenggut jutaan orang di Ukraina. Ini jadi pangkal konflik Rusia-Ukraina. Sejarawan di Kiev menggambarkan peristiwa itu adalah genosida yang diatur oleh pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin. Kala itu, dia menghukum masyarakat Kiev karena menentang kolektivisasi paksa lahan pertanian. Di pemerintahan saat ini, Rusia berupaya mengecilkan penindasan masa Stalin. Moskow menolak narasi Kiev yang menyangka peristiwa itu ialah masa kelaparan yang menghancurkan kawasan Asia Tengah serta Rusia. Kami berasal dari sejarah serta spiritual yang pada dasarnya sama, kata Putin dalam suatu esai yang bertajuk, tentang kesatuan sejarah Rusia dan Ukraina. Pada bulan Desember setelahnya, Putin kembali menegaskan Ukraina diciptakan oleh pendiri Uni Soviet, Vladimir Lenin pada tahun 1920-an. Ukraina sendiri tidak ingin dikatakan satu kesatuan dengan Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berkata Kiev serta Moskow tidaklah satu kesatuan, walaupun memiliki sejarah yang sama. Kami pasti bukan satu bangsa. Tiap-tiap dari kita mempunyai jalur sendiri di masa mendatang, kata Zelensky dilansir dari Ukraine Crisis Media Center. Bersamaan dengan berjalannya waktu serta konflik antar negeri yang memperebutkan hegemoni, Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Beberapa bulan setelahnya, Ukraina mendeklarasikan diri selaku negeri berdaulat. Setelah itu, menjadikan bahasa Slavia Timur menjadi bahasa formal Ukraina. Semenjak itu, Moskow untuk kesekian kali menuduh Kiev berupaya menghancurkan rusifikasi Ukraina dengan promosi bahasa. Tujuan Ukraina, dikatakan untuk membatalkan rusifikasi yang berasal dari kekaisaran Rusia serta masa Soviet. Insiden aneksasi pada 2014 membuat bahasa Rusia menjadi kurang terkenal. Ukraina juga meresmikan bahasa mereka, lewat undang-undang selaku bahasa yang dominan di sejumlah zona perdagangan. Donbas ialah pusat pertambangan serta industri yang vital untuk perekonomian Ukraina. Daerah ini terletak di jantung pertempuran budaya Kiev serta Moskow. Daerah itu ditempati paling banyak oleh penurut bahasa Rusia, yang bagi Kremlin wajib dilindungi dari nasionalis Ukraina. Tetapi, lapisan demografis di kawasan itu berganti imbas dari kelaparan serta pergerakan ratusan ribu pekerja Rusia usai Perang Dunia Kedua. Cara cerdas Rusia cuan 74 triliun rupiah per hari dari perang Ukraina. Permasalahan geopolitik jadi atensi banyak orang sebab dikira hendak menimbulkan krisis. Terlebih adu kokoh antara Rusia dan Ukraina belum nampak kapan hendak berakhir. Perang Rusia dengan Ukraina telah berlangsung sepanjang nyaris 6 bulan, serta belum terdapat isyarat hendak lekas berakhir. Konflik yang terjalin antara kedua negara ini diawali semenjak 24 Februari 2022. Kedua belah pihak sudah mengalami kerugian jiwa serta materi. Namun, tidak terdapat yang ingin memikirkan gencatan senjata. Salah satu sebabnya, perang ini disebut-sebut malah menguntungkan Rusia. Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, bahwa Rusia dikala ini lagi mengeruk keuntungan besar di tengah perang yang berkecamuk di Ukraina. Perihal ini diungkapkan Sandiaga selaku pembicara dalam salah satu kelas investasi pada forum CEO Mastermind. Sandiaga berkata kalau Rusia untung besar karena telah menjual minyak bumi. Seperti diketahui, Rusia merupakan salah satu produsen minyak bumi besar di dunia. Perang membuat harga minyak bumi meroket. Alhasil, harga jual minyak bumi juga jadi naik. Walaupun begitu, Sandiaga berkata bahwa Rusia banyak menjual minyak bumi dengan harga di bawah pasaran agar cepat laku. Jumlah keuntungannya bisa mencapai 74 triliun per hari. Central Bank of Russia pada tanggal 9 Agustus lalu, menginformasikan neraca transaksi berjalan Rusia pada periode Januari hingga Juli mengalami surplus. Jumlahnya mencapai 166 miliar dolar atau 2.456 triliun rupiah. Ekonomi Rusia sukses meraup keuntungan hingga nyaris 2.500 triliun rupiah dalam waktu setengah tahun saja. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Nyalakan tanda loncengnya agar Anda mendapatkan update berita terbaru dari channel kami.